Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama dari Tutur Inisiatif, sebuah wadah yang menjadi wadah kreasi dan kolaborasi bagi anak muda di seluruh Indonesia dengan harapan nantinya anak muda tidak bingung lagi mau berkolaborasi, mau berkreasi di mana di Tutur Inisiatif. Dan ini merupakan konten pertama dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nur Hayati sudah menyempatkan waktunya Ibu hadir pada pagi hari ini secara online. Merupakan satu kehormatan bagi kami, Ibu. Mudah-mudahan kami dapat banyak belajar dari Ibu. Ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi, Ibu, terkait dengan peran pendidikan keluarga dalam pembangunan Paragon. Nah, mungkin sebelumnya Ibu, ini saya mohon maaf kalau salah nih, Bu. Ibu ini benar nggak, Bu? Pendiri dan Presiden Komisaris PT Paragon Technology and Innovation. Benar ya, Bu? Ya, betul sih. Ya, Ibu. Oke, Bu. Dan kemarin kita juga, alhamdulillah kita sebagai pria juga diakomodir oleh PT Paragon dalam produknya KAF ya, Bu? Ya, udah pakai belum? Sudah mulai beli online, Bu, kemarin, Bu. Terima kasih. Siap, terima kasih, Ibu. Gitu. Nah, Bu, mungkin ini pertanyaan pertama. Jadi kita mengalir aja, Bu, tanya jawabnya, Bu. Nanti mungkin dari saya yang akan lebih banyak bertanya. Kalau boleh tahu, Bu, aktivitas Ibu sehari-hari apa aja, Bu? Ya, aktivitas sehari-hari ya sebagai komisaris ya, sebagai komisaris tentu saya harus mengawasi perusahaan ini. Ya, jadi ya tiap hari ya saya lihat laporan ya. Ya, meeting koordinasi, kemudian ya ada bagian narasumber. Sekarang dengan ada Zoom ini kan malah lebih banyak lagi yang minta narasumber dari mana-mana. Ya, seperti itu sih. Siap, ya, bagi ya. Jadi ya kalau biasanya kalau komisaris itu ya baca-baca laporan manajemen per bulannya. Kalau ini berarti tiap hari ya, Bu. Apalagi ya sekarang karena lagi pandemi ya, pandemi kan kita harus pantau betul ya. Jadi ya kalau supaya kalau ada masalah bisa lebih cepat ditanggulangi. Gitu sih. Iya, Bu. Nah, ya saya tiap hari saya baca laporan. Nah, Bu, mungkin ini kalau sedikit nyempil nih, Bu. Di pandemi ini Paragon gimana, Bu? Di pandemi ini ya, alhamdulillah ya kita udah melewati 1 tahun kan masa pandemi. Awal-awal memang penjualan kita ya lumayan tuh waktu mulai pandemi pertengahan Maret ya. Iya, Bu. Maret, April itu ya penjualannya ya turun sekitar 30-an% kali ya. Sekarang ya alhamdulillah sudah mulai normal kembali lah. Alhamdulillah, Bu. Mungkin karena WFH jadi banyak perempuan yang tidak menggunakan make up ya, Bu. Ya, tapi dengan ada sering kan orang meeting pakai meeting, Bu. tetap pakai make up tapi memang berkurang. Iya, Bu. Tapi tetap masih bagus sih ini penjualan. Malah orang pakai make up-nya lebih karena pakai Zoom kan. Oh, iya. Make-up-nya malah lebih full kali ya. Iya, benar banget, Bu. Harus menyesuaikan dengan kamera juga ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi kayak make up artist lah ya. Iya, Bu. Nah, Bu, ini terkait dengan tema diskusi kita pada pagi hari ini, Bu. Ini sebelum Paragon sampai sebesar ini, Bu, apakah Ibu pernah bermimpi bahwa Paragon akan sebesar ini ketika di awal-awal dulu, Bu? Oh, di awal-awal. Oh, yang nggak ada mimpi sama sekali sebesar ini. Karena saya mulai dari usaha industri ya. Iya, Bu. Ya 2 orang karyawan ya waktu itu tidak sederhana ya bikin ya cita-citanya waktu itu ya saya bikin industri rumah ya. Ya cita-citanya mudah-mudahan ya nanti punya pabrik. Tapi saya nggak kebayang punya pabrik sebesar ini gitu. Nah, gimana perasaannya, Bu? Maksudnya nggak kebayang dulu tuh, Bu. Tapi sekarang kejadian ya perasaannya sekarang ya alhamdulillah lah bersyukur. Jadi Allah memberi saya
di luar mimpi, di luar harapan gitu kan. Iya, Allah Bu. ternyata memberi lebih dari yang kita harapkan gitu. Mm-mm. Alhamdulillah, Bu. Iya sih, Bu. Apalagi ya siapa sih yang nggak tahu produk Wardah begitu ya, Bu ya. Iya. Nggak hanya perempuan yang tahu, laki-laki pasti juga tahu gitu. Nah, Karena sekarang Wadah sudah nomor 1 di Indonesia. Kita udah masuki tahun kelima nih, tahun kelima berturut-turut itu nomor 1 di kategori make up. Kemudian tahun keempat ini nomor 1 di kategori moisturizer. Wow, alhamdulillah, Bu. Dan bersaing dengan produk dari luar negeri juga ya, Bu? Oh iya, itu nomor satunya dengan multinasional yang ada di Indonesia ya. Itu semua udah kita lewatin. Brand-brand terkenal di dunia yang ada di Indonesia ya. Kita udah nomor 1. Alhamdulillah. Rencana ke depan, Bu, apakah ada ekspansi? Kemarin saya dengar infonya sudah mulai ke luar negeri ya, Bu ya, untuk diekspor. Ya, kita udah mulai ke Malaysia. Ya, alhamdulillah di Malaysia kita pun sudah nomor 3. Oh, alhamdulillah, Bu. Iya. Ya. Alhamdulillah, Bu. Nah, Bu, ini kalau boleh tahu nih, Bu, sejak awal Paragon berdiri sampai dengan sekarang gitu, values apa sih, Bu, yang Ibu tanamkan? Maksudnya dalam mengelola Paragon ini, Bu, values apa sih yang Ibu tanamkan di Paragon gitu, Bu? Ya, ini sebetulnya value yang kita ini kan tuh dari awal berdirinya Paragon itu kan memang nilai-nilai itu udah ada 5 ya, ada 5 value yang sekarang kita kita inikan ke semua karyawan, itu value ketuhanan, kepedulian, kemudian kerendahan hati, kemudian ketangguhan dan inovasi. Jadi ini value ini memang baru kita sampaikan ya, tapi value itu memang sudah kita jalankan dari awal gitu. Dari awal berdiri ya, Bu? Dari mulai karyawan 2 orang tadi itu ya, Bu? Ya, betul ya. Ini saya agak menarik, Bu. Jarang-jarang ada perusahaan yang value paling awal itu ketuhanan, Bu. Ya. Kenapa, Bu? Ya, kalau saya melihat jadi dalam perjalanan hidup saya ya, saya yakin itu semua itu kita hanya usaha ya. Semua ini kan adalah dari Allah. Jadi mungkin saya sedikit cerita kenapa saya yakin banget ketuhanan ini ya. Ketuhanan ini sangat penting. Ya, ketuhanan itu kan berintegritas ya, optimis ya. Karena kita harus yakin setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan gitu kan. Tapi kenapa saya yakin banget semua itu Allah yang menentukan gitu ya. Kita hanya berusaha, semua Allah yang menentukan. Waktu saya lulus dari farmasi ITB, saya kan lulus terbaik. Ya, Bu. Pasti dalam pikiran kita lulus terbaik akan mudah mendapat pekerjaan, gitu kan? Iya, Bu, benar, Bu. Tapi ternyata tidak. Saya waktu itu ngelamar jadi dosen, waktu itu ya sederhana ya. Orang itu ya perempuan enak aja jadi dosen, nanti sore kalau punya ini ya punya apotek gitu ya. Apotek. Ternyata saya nggak terima jadi dosen, walaupun lulus terbaik. Ya walau saya nggak tahu kenapa saya nggak diterima. Nah, kemudian masih ada kekecewaan di diri kita ya, tapi bagi saya sih ya, saya usaha aja terus. Kemudian ya pernah kerja di apotek di Tasikmalaya, itu pun juga ya kurang bagus lah apoteknya, juga nggak dibayar gitu ya. Kemudian saya karena orang tua saya sendiri, almarhum ibu saya waktu itu sendiri di Padang, karena semua kita udah merantau ke Bandung, ya saya balik ke Sumbar, kerja di rumah sakit, di apotek rumah sakit ya, di rumah sakit ya, kerja di apotek sama di ngurusin itulah obat-obat di Bangsal itu ya. Waktu itu ya biasa, itu kan pegawai negeri ya, jadi honorer dulu gitu ya. Iya, Bu. Itu saya ingat honor saya cuma 20.000. Padahal seorang apoteker ya kira-kira kalau ini hitung sekarang ya, saya ingat itu tuh sekitar 80 buah nasi bungkus lah. Ya sekarang sekitar 1.600.000 lah. Seorang apoteker. Jadi kan itu di bawah UMR ya. Dan lulusan ITB begitu, Bu? Lulusan terbaik juga. Iya. Bagi saya ya nggak ada masalah, saya kerjakan aja baik ya.
Nah, kemudian saya sempat udah jadi CPNS, calon pegawai negeri. Nah, kemudian saya menikah. Terus kan suami kan di Jakarta, jadi kan saya harus pindah ke Jakarta. Nah, saya minta itu istilahnya itu kalau pegawai negeri pindah itu kan ada istilahnya lolos butuh ya. Saya minta lolos butuh, nggak dikasih sama rumah sakitnya. Ya akhirnya ya udah saya tinggal aja gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang bilang udah sayang banget, udah PNS, udah sebentar lagi PNS, tinggal bagi saya ya udah. Ya kita kan harus ikut suami ya, jadi udah pindah. Nah terus sampai di Jakarta, saya melamar di suatu apotek di Kampung Melayu. Tahu kan Kampung Melayu ya? Ya tahu Kampung Melayu. Iya apotek kecil lah di sana. Itu pun nggak diterima. Terus, saya selalu berdoa lah waktu itu ya mudah-mudahan saya mendapat kerjaan terbaik. 1 minggu setelah saya ngelamar di apotek, ada teman saya bilang ada industri kosmetik mencari apoteker. Saya lamar ke sana langsung diterima dengan gaji 4 kalinya apotek. Alhamdulillah. Nah, jadi saya di sana saya merasakan kadang-kadang kita memang Allah tidak memberi langsung ya. Jadi kita selalu bersyukur saja, siapa tahu Allah memberi yang lebih baik. Jadi kalau sekarang saya bersyukur, saya alhamdulillah bersyukur nggak diterima jadi dosen, ya kan? Kalau saya diterima jadi dosen nggak ada lah perusahaan ini sekarang kan? Iya benar Bu. Ya, jadi gitu ya. Kemudian setelah saya bekerja di sana 5 tahun, saya sebetulnya udah nyaman di sana. Kan perusahaan Jerman ya mereka fasilitasnya lumayan. Tiba-tiba ada CEO-nya yang baru. Tadinya CEO-nya orang Jerman, ganti sama orang Indonesia, tapi orang Indonesia ini galaknya bukan main gitu. Bikin saya stres. Akhirnya saya punya anak 3, ya udah saya lebih baik mundur gitu kan, lebih ngurusin anak. Nah balik lagi, tadinya kan kita kesel tuh sama CEO tadi. Tapi sekarang saya bersyukur, untung dia malah ada CEO yang galak di sana kan. Akhirnya saya bisa, kalau nggak terjadi wadah ya kayak gitu. Jadi saya yakin Allah itu udah ngatur semua, kita tinggal menjalankan. Tentu kita nggak tahu ya takdir Allah itu kita kan nggak tahu. Yang penting kita berusaha gitu. Jadi itu pengalaman itu yang saya dapatkan. Jadi akhirnya kan saya ya seperti itu. Kenapa saya yakin dan kemudian dalam perjalanan Paragon ini kan berapa kali jatuh bangun. Saya merasa selalu saja diberi kemudahan sama Allah. Jadi mungkin saya cerita lagi kenapa ketuhanan penting. Itu kan saya udah bikin industri, alhamdulillah saya bikin produknya bagus, harga bersaing gitu dengan inovasi. Tahun 90 kan saya kebakaran ya. Itu waktu itu minus kondisinya. Dan di sini saya merasakan juga banyak kemudahan dari Allah ya. Jadi kita diuji gitu ya. Kalau kita ikhlas ya insya Allah akan membantu kita gitu. Saya kondisinya waktu itu minus. Kenapa minus? Karena saya punya utang. Saya punya piutang banyaklah toko-toko yang toko itu kan kadang-kadang ada faktur aja dia nggak mau bayar, apalagi fakturnya terbakar gitu kan. Tapi kalau saya sama supplier saya tetap komit, saya tetap mau bayar gitu, walaupun barang saya jadi gitu. Jadi makanya saya sering kasih tahu sama UKM. Kadang-kadang banyak kan. Dikasih pinjaman terus nggak bayar, alasan yang ketipu lah ini. Saya bilang saya kebakar aja saya tetap bayar gitu. Tetap di otak saya waktu itu kenapa saya bisa bangkit kembali, waktu itu yang saya pikirkan adalah karyawan satu. Makanya kepedulian, value pedulian itu penting banget. Karyawan walaupun 25 orang ya saya bilang kalau saya tutup berarti kan mereka nggak dapat gaji ya. Yang kedua adalah utang. Kalau saya tutup, saya nggak akan bisa bayar utang gitu kan. Utang kan cukup besar. Jadi, semangat itulah yang menyebabkan saya bangkit kembali. Jadi kepedulian dengan orang lain itu menyebabkan kita semangat, itu yang saya rasakan. Kalau saya waktu itu cuma mikirkan diri sendiri, ya mungkin tutup aja karena suami masih bekerja dan gaji beliau juga lebih cukup. Ya kan? Nah, dengan semangat itu ya alhamdulillah saya merasakan banyak pertolongan Allah. Kemudian ada kenalan yang meminjamkan rumahnya, jadi saya udah bisa langsung produksi lagi.
dari supplier karena selama ini menjaga integritas, makanya itu ketuhanan itu kan juga menjaga integritas kepercayaan ya. Saya minta 5 dikasih 10 sak. Kemudian pada saat yang sama ada kebijakan BI yang ngasih kredit untuk usaha kecil. Saya minta 50 juta dikasih 150 juta. Bayangin, nggak ada. Bank kalau minta 50 juta kan Iya. Malah di bawah ini udahlah 150 aja gitu. Karena dia juga lagi cari target gitu ya. Ini saya merasakan ya banyak pertolongan Allah lah. Jadi tidak sampai 1 tahun saya sudah bisa bangun rumah dan bangun pabrik kecil di daerah Tangerang. Nah, kemudian yang berkembang tahun 95 kan saya ya dengan pesantren Hidayatullah bikin wadah, itu pun nggak langsung sukses juga ya. Karena pesantren nggak pakai santri, nggak pakai kosmetik gitu ya. Jadi saya tidak ada ini ya, saya coba lagi, makanya itu saya coba lagi, kemudian jual direct selling, multi level, kembang. Tahun 98 kan ada krisis. Iya, Bu. Nah, karena krisis banyak pengangguran, banyak yang gabung di multi level. Saya justru waktu krisis bangun pabrik kedua, yang luasnya 3 kalinya pabrik pertama. Gitu. Nah, ya, alhamdulillah berkembang terus. Ya makanya saya lihat itu, saya yakin perjalanan perusahaan ini ya selain kerja keras, kerja ikhlas, ya insya Allah banyak kemudahan dari Allah. Kayak gitu sih. Ceritanya banyak, panjang sih ceritanya kalau berhenti lagi mengenai ketuhanan itu. Iya, tapi intinya saya yakin tahun 2009 kan tim mengeluarkan relaunching Wardah ya. Diperbaiki. 2009 Hijaber booming. Iya, Bu, benar. Kan momentumnya pas. Satu-satunya kosmetik menjab kosmetik. Kebutuhan Hijaber adalah Wardah. Dalam Islam kan tidak ada kejadian tanpa seizin Allah. Nah, gitu. Ya, sekarang juga berkembang dan belakangan sudah perusahaan sudah besar. Kita butuh profesional. Nah, banyak sekarang profesional yang hijrah dari perusahaan multinasional ke Paragon. Nah, itu saya balik lagi pertolongan Allah yang kesekian kalinya ke perusahaan ini. Nah, begitu sih. Siap, Bu. Ini tadi saya menangkap ada dua hal sih, Bu. Tadi pas waktu saat kebakaran haknya supplier yang memang harus dipenuhi itu. Ya. Padahal kalau misalkan Ibu mau ngelak sebenarnya bisa ya, saya kebakaran gitu kan. Saya tuh nggak kepikiran sama sekali kalau nggak bayar. Yang saya pikirkan gimana saya bayar. Nah, ternyata Allah memberi cara supaya kita bayar. Jadi makanya saya sering kasih tahu sama orang yang nggak suka bayar utang itu dengan alasan segala macam. Saya bilang saya kebakaran aja saya bayar, saya bilang gitu. Iya, tapi kalau kita punya niat untuk bayar, ya ternyata dimudahkan sama Allah. Saya nggak sampai berapa bulan karena ada pinjaman dari bank tadi ya saya bayarin semua utang ke supplier. Ya kayak gitu. Menarik, Bu. Nah, yang kedua, Bu, tadi itu mengenai values yang pertama tadi itu mengenai ketuhanan, Bu. Ketuhanan, yang kedua kepedulian kan. Kepedulian ya. Kita sampaikan. Kemudian ketiga adalah kerendahan hati, ya kan. Kerendahan hati ini maksudnya kita jangan sampai sombong, ya. Kita harus belajar terus-menerus, merasa paling hebat. Nah, itu yang makanya kita ya kami ini saya sampai sekarang pun juga harus sering lihat YouTube, lihat kisah orang gitu kan. Sering lihat gimana perusahaan-perusahaan lain bagaimana anak-anak di Paragon itu udah budaya belajar terus-menerus gitu. Kami sampai belajar family business itu 2 tahun yang lalu sampai belajar ke Paris untuk mengenai family business. Jadi kan family business kan ada ininya juga ya. Jadi itu kerendahan hati juga termasuk juga hidup sederhana, cost efektif ya. Nah, itu yang keempat adalah tadi ketangguhan ya. Tangguhan kerja keras ya itu saya bilang pokoknya kita harus selalu bergerak, kerja keras, disiplin. Kan yang kelima ya inovasi. Saya agak takjub kenapa, Bu? Biasanya kebetulan saya sehari-hari di kantor juga mengurusi mengenai values, mengenai proses bisnis, sistem manajemen dan yang lain-lain gitu, Bu. Jarang banget, Bu. Di tataran manajemen atas itu paham secara detail mengenai values perusahaan gitu, Bu.
Oh iya, karena value ini bukan, jadi kan ada juga perusahaan, Iya, Bu. bikin perusahaan sudah Heeh, berkembang, dibikinlah value perusahaan, iya. gitu kan? Heeh. Kalau kami value perusahaan itu kita temukan dengan melihat Mm-mm. perjalanan Paragon 36 tahun ini, apa sih kunci suksesnya? Mm. Nah, kan kita kita lihat, oh ternyata kunci suksesnya dengan 5 value itu, gitu. Jadi value itu udah menjadi karakter gitu Mm. ya, udah Mm. menjadi Iya, Bu. karakter. Ya seperti itu sih. Iya, Bu. Ini kemarin kebetulan beberapa teman-teman yang kerja di Paragon juga ngomong seperti itu gitu, Bu. Jadi apa semacam kekeluargaannya sangat tinggi begitu kan. Ya, Dan nilai-nilai itu tidak hanya sekedar dokumentasi aja gitu, tapi memang ya ya itu ketika misal dijalankan. nah Ya, dijalankan gitu ya, Bu ya. ya betul Nah, betul. Bu, eh, ketika values-values tadi itu jika melihat ke lebih ke belakang gitu, Bu. Ya, Itu Ibu dapatkan dari mana gitu, Bu? ya. Jadi kalau saya cerita ya, ini juga kita bedah juga nih, Hmm, apa sih, kenapa sih gitu ya. iya, Bu. Nah, saya ini kan kalau saya cerita masa kecil saya kan anak keempat dari 8 bersaudara. Iya, Bu. Orang tua saya itu adalah pedagang, ya pedagang saya ini kan. Alhamdulillah beliau juga pedagang yang cukup sukses lah di kota kecil Padang Hmm. Panjang. Beliau juga ketua Muhammadiyah. Nah itu Padang kan Panjang ya, Bu. di Padang Panjang. Hmm. Jadi ya beliau sangat sosial lah. Di tahun 60-an itu zamannya susah ya, tahun 60-an itu ya. Apa maksudnya itu orang makan susah, apa ya, inilah negara itu lagi kurang bagus lah tahun 60-an itu. Nah, itu orang tua saya ngajarin kita. Jadi satu, orang tua saya bilang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan kemudian kita juga setiap apa ya, orang setiap bulan puasa gitu ya. Hmm. Waktu itu yang namanya pakaian ini susah waktu itu. Nah, orang tua saya pedagang kan, beli dari Medan, terus kita potong-potong 2 meter sama-sama. Jadi di sini orang tua saya memberi contoh, memberi teladan bagaimana kita membantu orang lain gitu kan. Dan Hmm. bagaimana kita ya kita bergotong royong, bagaimana kolaborasi itu yang saya rasakan dari orang tua ya. Dan kemudian orang tua saya itu di tahun 60-an itu udah menyampaikan iptak dan iptek. Iya, Padahal Bu. Pak Habibie baru 90 ya, jadi saya merasa itu orang tua saya itu seorang visioner ya. Iya, Makanya Bu. kami yang perempuan tuh semua tingkat SMP-nya masuk pesantren Dinia Putri. Jadi saya Hmm. adalah ini pesantren Dinia Putri. Jadi ketuhanan itu sudah melekat gitu di ini kami. Nah, kemudian beliau ya meninggalkan kami, saya masih SMP waktu itu. Jadi, nah luar biasa juga almarhum ibu saya, orang tua tunggal dengan 8 anak. Alhamdulillah beliau bisa mengantarkan semua anaknya perguruan tinggi. Kami Alhamdulillah, Bu. 8 bersaudara, 6 orang tuh lulusan ITB. Nah, Wah, satu alhamdulillah, Bu. kata yang disampaikan sama apa orang tua saya, ibu saya, kita nggak usah khawatir. Setiap kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Nah ini ya apa ya, saya sampai sekarang juga bingung, kok bisa ya almarhum ibu tuh menyekolahkan kita 8 orang gitu Iya, Bu. ke Bandung pula kan, Iya, gimana, Bu? padahal seorang orang tua tunggal ya, Hmm. tapi ya itu ya ibu saya segala macam lah yang dikerjakan, tapi ya alhamdulillah ya semua dilancar sama Allah, itu sih saya rasakan. Jadi didikan orang tua itu juga ini. Jadi satu lagi, orang tua saya itu juga melatih kejujuran barangkali ya. Ini saya coba. Jadi orang tua saya kan pedagang. Tahun 60-an itu kan duit inflasi ya, duit itu Iya, banyak Bu. gitu. Kalau ada duit tuh sampai dilacit sampai penuh gitulah. Sama orang tua itu disilahkan mau ambil jajan suruh ambil sendiri. Tidak satu anak pun yang mengambil melebihi kebutuhannya. Dan itu saya coba juga ke anak saya. Udah kalau udah SMP ngambil sendiri dari dompet. Mereka tidak satu pun ngambil melebihi kebutuhan. Jadi di sini mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab. Wah, menarik, Bu. Jadi memang values-values yang diterapkan di Paragon ini sendiri ya secara kalau kita tarik itu didapatkan dari pendidikan keluarga, terutama dari Ya, ibunya Bu Nur Hayati gitu ya, Bu ya. ya, ya. Nah, Bu,
kalau pembelajaran yang paling penting dari orang tua Ibu itu kalau saya tangkap tadi itu yang pertama mengenai ketuhanan ya Bu ya. Terus Tuhanan, kepedulian ya, dan juga kejujuran tadi juga ya Bu ya. ya, termasuk kejujuran masuk dalam ketuhanan ya. Ah, Ya, ya. Nah, menurut Ibu nih Bu, jika direfleksikan dengan anak muda sekarang gitu Bu. Nah, menurut Ibu pendidikan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh anak muda sekarang gitu Bu? Jika merefleksikan dengan apa yang sudah Ibu dapatkan di masa lalu gitu Bu. Jadi saya itu sebetulnya terinspirasi juga dari ini apa ya? Maksud saya refleksi ya ke depan. Itu kan ada istilahnya tahu kan Engku Safi'i INS ya, pendidikan INS Oh ya. iya, INS Bu. Beliau itu menyampaikan kita itu harus mengolah hati, mengolah pikiran, baru mengolah tangan. Jadi mengolah hati itu dari mana? Mengolah hati itu kan dari ketuhanan dan kepedulian. Ya, jadi yang penting itu anak muda itu ketuhanan dan kepedulian itu ngolah hati dulu nih. Jadi nggak bisa kita suruh saja, harus hatinya dulu nih. Nah, jadi saya suka sampaikan kalau kita mau bikin usaha, coba kita luruskan niat. Kita bikin usaha tujuannya apa, ya kan? Cobalah kita bikin usaha bukan hanya sekadar cari uang. Tujuan usaha adalah bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Itu membuat kita semangat. Nah, itu diolah. Jadi akhirnya kita optimis gitu. Kalau kita hanya sekadar untuk cari kita, kalau udah misalnya udah dapat segala macam, terus mau ngapain lagi, ya kan? Udah selesai akhirnya berfoya-foya nggak jelas gitu kan? Terus pamer-pamer segala macam gitu kan? Akhirnya usahanya nggak jalan. Tapi kalau kita tujuan usahanya adalah bagaimana hidup kita bermanfaat untuk orang lain, jadi itu olah hati dulu nih. Nah, kalau kita tujuannya bermanfaat untuk orang lain, itu membuat kita selalu semangat. Itu yang saya rasakan kan. Begitu saya tadi kebakaran, yang saya pikirkan kan adalah orang lain, bukan saya. Jadi kadang-kadang suka ada yang nanya kan gimana sih kita selalu semangat? Supaya kita selalu semangat, coba deh kita pikirkan orang lain. Nah, itu yang membuat kita semangat. Jadi kita rasakan ya, kita bahagia bisa membahagiakan orang lain, bahagia kita membantu orang lain. Itu membuat semangat kita nggak pernah habis. Saya sekarang umurnya udah 71 tahun. 71? Tapi, serius Bu? Iya, serius. Saya nggak pernah kehilangan semangat. Anak saya juga nanya, kok nggak pernah bosan sih ngurus usaha 36 tahun dari dulu? Saya bilang nggak pernah bosan. Karena tujuan saya bukan cari uang untuk saya. Saya cari uang untuk orang banyak. Jadi kan makanya visi perusahaan itu adalah bagaimana perusahaan berkembang terus-menerus sehingga bermanfaat untuk orang lain. Itu yang membuatkan kita selalu semangat. Saya juga sampaikan ke tim, jangan hanya di sini bekerja sekadar cari uang. Cobalah kita rubah mindset kita, karena di Paragon ini banyak sekali kita ngasih bantuan. Jadi yang memberi target kita adalah orang yang kita bantu. Coba bayangkan, kalau perusahaan ini turun kan kasihan mereka nggak dapat bantuan gitu. Jadi semangat itu juga udah terbentuk di tim. Jadi bukan hanya sekadar cari uang gitu. Jadi saya anggap aja ini bekerja di Paragon ini dianggap sebagai ibadah gitu. Alhamdulillah. Nah, ini Ibu karena menyebutkan tadi kepedulian Ibu ya. Saya tertarik lagi ketika awal pandemi kalau nggak salah Bu. Mudah-mudahan ini tidak untuk ria Bu, mudah-mudahan Bu. Tapi mungkin untuk kita dapat pembelajaran gitu Bu. Jadi Ibu juga menyampaikan bahwa ketika awal pandemi Paragon juga terdampak begitu ya Bu ya. Dan pas di awal pandemi itu saya masih mendapatkan berita itu Paragon kalau tidak salah berdonasi yang cukup viral waktu itu Bu. Nah, iya betul ya. Itu jadi sebetulnya itu bentuk kepedulian ya sebetulnya. Jadi gini, makanya itu spontanitas ya. Jadi spontanitas. Jadi sebetulnya waktu itu kan nggak ada yang ngira pandemi seperti ini kan banyak kali Indonesia nggak akan masuk pandemi itu kan. Jadi kita lengah lah tiba-tiba tanggal 13 Maret di DKI pandemi lonjakan, rumah sakit kewalahan. Anak saya nomor 3 kan dokter.
dapat itu informasi dari teman-temannya. Jadi udah kelabakan gitu, kekurangan alat kesehatan, kekurangan APD. Nah, kebetulan waktu itu kita punya dana tabungan sekitar 42M. Ya, Bu. Tabungan ini kita untuk beasiswa gitu ya. Mm. Tapi karena kondisi waktu itu demikian ya sesuatu yang di luar dugaan, kita putuskan udahlah dana tabungan ini kita sumbangkan semua gitu. Kita sumbangkan semua, termasuk ke berapa alat kesehatan untuk berapa rumah sakit rujukan, kemudian APD ke 130 rumah sakit, kemudian juga PCR. Jadi termasuk, boleh dikatakan termasuk perusahaan pertama yang menyumbang besar. Benar, Bu. Benar, Bu. Sehingga viral kita juga nggak ngira sampai segitunya, tapi itu memang spontanitas. Jadi rasa kepedulian waktu itu segitu rumah sakit kelabakan waktu itu. Ya. Iya, wah ini ya memang pas waktu itu dan alhamdulillahnya ketika awal Paragon berdonasi seperti itu ya Bu, di awal pandemi diikuti juga oleh perusahaan-perusahaan lain dan orang-orang lain. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan lain banyak yang diikuti juga. Ya alhamdulillah ya kita sebagai pencetusnya lagi. Iya, alhamdulillah, Bu. Nah, tadi kalau kembali ke nilai nilai apa sih yang mungkin jika direfleksikan dari apa yang Ibu dapatkan dengan anak muda yang sekarang, kan tadi yang pertama Ibu sampaikan adalah olah hati tadi itu ya, Bu ya. Olah hati supaya kita kalau misalkan membuat usaha itu tujuannya bukan kita sendiri gitu ya, Bu ya. Tapi kepada orang lain terlebih dahulu gitu. Nah, dan saya lihat juga anak muda sekarang godaan terbesarnya menurut saya itu gitu, Bu. Godaan exposure media gitu kan, ingin menjadi viral gitu. Nah, sekarang itu sebetulnya kan ya gara-gara ada startup yang masih sekian kali mendadak kaya. Iya. Tapi saya dengar beberapa startup yang seperti itu dia stres berat sebetulnya, dikejar-kejar investor kan. Iya benar, Bu. Ya, jadi hidup tuh udah nggak nyaman. Jadi ya seperti itu. Kan kita juga dengar, kadang-kadang ada istilahnya crazy rich ya. Iya, Bu. Jadi bagi saya nggak mau anak-anak saya, turunan-turunan saya seperti itu. Jadi saya sampaikan lebih bagus kita sebetulnya kan sekarang tuh startup yang valuasi itu kan sebetulnya realnya untuk usahanya belum untung kan? Iya benar, Bu. Ya sebenarnya belum untung. Jadi itu kan cuman di atas kertas dia punya uang sekian, tapi realnya nggak sekian. Jadi kalau bagi saya sih secara lebih bagus kita usaha yang real aja lah gitu kan. Ya, tapi Paragon ini sebetulnya di istilah juga ya kayak corporate startup kalau saya istilahnya. Iya benar, Bu. Kita berkembang seperti startup tapi tetap profesional gitu. Jadi kita usahanya real, jadi bukan karena valuasi gitu. Kan? Nah, gitu. Paragon sekarang ya kita usahanya sendiri, tidak ada investor lain. Gitu. Iya sih, Bu. Apalagi kalau melihat ya beberapa dari teman-teman juga yang kerja di Paragon ya iklimnya di Paragon ya iklimnya lebih ke iklim startup sebenarnya, Bu, bukan semacam iklim korporasi yang kaku dan tegang gitu ya, Bu. Ya. Jadi kita mengasih kesempatan sama anak-anak muda keluarkan semua potensi gitu kan. Jadi mereka tuh orang-orang yang kreatif, kerja keras. Jadi saya itu memberi kepercayaan penuh sama anak-anak muda itu sih kata kuncinya. Jadi di kata kunci di Paragon itu bagaimana kolaborasi antara senior dan junior gitu. Sehingga tentu istilahnya corporate startup. Perusahaan berkembang seperti startup, tapi tetap profesional gitu. Dan salah satu produknya yang kemarin yang menurut saya itu cukup viral juga kemarin ya, Bu ya. CAF, mengenai CAF ini, Bu. Nah, karena kan jarang-jarang ada perusahaan kosmetik yang membuat semacam perawatan diri lah gitu, Bu, untuk laki-laki gitu. Nah, kalau melihat dari perjalanan CAF sendiri, Bu, ini kalau Wardah mungkin banyaklah yang bercerita gitu. Nah, kalau mengenai CAF sendiri, Bu, apakah itu munculnya bagaimana itu, Bu? Ya, ini kalau saya lihat CAF ini juga pertolongan Allah ya. Sebetulnya kan sudah lama ya pada nanya, kapan sih Wardah mengeluarkan produk untuk laki-laki gitu kan.
Tapi kan nggak mungkin Wadah dengan brand Wadah kita keluar produk laki gitu kan. Nah ini sudah lama kita cari nama apa sih yang tepat sehingga untuk pria yang seperti Wadah juga. Jadi wadahnya pria gitu kan. Iya, Bu. Nah ini salah satu MT kami sebetulnya. Salah satu MT kami, dia baru kerja berapa bulan ya. Habis salat Jumat, dia tercetus dari surat Al-Kahfi. Ya, dan kelihatannya, oh ya kaf disambut, oh ya bagus gitu. Jadi seperti itu ceritanya. Dan itu muncul masih pandemi ini. Iya, benar Bu. Ya. Kebetulan ya. Habis salat Jumat katanya, ya orang kan malam Jumat saya suka baca surat Al-Kahfi ya. Iya benar Bu. Benar. Salat Jumat tercetus di ini, oh ya kenapa brandnya nggak kaf gitu? Padahal kita udah lama sekali nyari brand ini apa yang cocok gitu. Dan itu muncul dari MT, artinya maksudnya dari ya, karyawan MT, sendiri ya. MT baru 3 bulan kok, 3 bulan 4 bulan. Ya. Dan menarik Bu. Jadi MT yang baru 3 bulan baru masuk di Paragon, punya inovasi yang sebesar ini dan diakomodir oleh perusahaan. Iyalah, kita siapapun kita kan ada istilahnya tiap tahun itu kita adakan Innovation Day. Nah waktu pas pandemi pun juga kita percepat, semua orang ngasih masukan, apalagi mau keluar produk apalagi sih. Kayak waktu itu ada terkumpul 1000 ide kalau nggak salah. Kayak gitu. Ya. Wow, menarik Bu. Jadi biasanya kalau perusahaan maksudnya sudah sebesar Paragon seperti ini, kalau kata orang kan ya seperti kapal besar di lautan gitu kan. Kalau belok kiri itu agak susah gitu ya, Bu. Belok kanan putar haluan kan agak susah karena badannya yang besar itu ya. Kita berusaha walaupun udah besar tetap lincah gitu. Itu dia, Bu. Dan dengan meluncurkan produk CAF Academy tadi, CAF menggunakan produk CAF. Dan itu munculnya dari MT yang baru 3 bulan ya, Bu. Iya. Nah, menarik, Bu. Nah, mungkin sebagai statement terakhir Bu sebelum kita menutup nanti Bu. Tadi selain untuk anak muda sekarang untuk mengolah hati yang paling utama tadi ya Bu, meluruskan niat gitu kan, untuk bahwa usaha jangan kepada kita sendiri saja gitu kan. Untuk di masa depan gitu, nantinya kan anak muda sekarang akan menjadi orang tua gitu Bu. Kalau saya berpendapat itu kita berusaha kayak kuliah gitu kan Bu, misalkan ada kuliah di mesin, kedokteran yang lain-lain gitu kan. Padahal pekerjaan yang insya Allah 99% setiap orang tuh pasti jadi orang tua gitu Bu. Ya, betul. Nah, menurut Ibu apa yang mesti anak muda siapkan untuk menjadi orang tua di masa depan gitu Bu? Maksud saya gini, kalau menjadi orang tua masa depan seperti apa ya, pertama ya itulah yang mempersiapkan hati lah. Maksud saya juga ini kan banyak sekali sekarang itu kalau kita pertama harus berkeluarga dulu sebelum punya anak kan. Tujuan kita berkeluarga apa gitu kan? Iya benar. Kan sekarang sekali tujuan berkeluarga tuh ditanya nggak jelas gitu kan? Tujuan berkeluarga apa? Kalau saya sama orang tua disampaikan tujuan kita berkeluarga, ya tentu kita niatnya punya keturunan yang baik gitu kan. Kalau nggak punya keturunan bagaimana ya kita bisa carilah cara lain lagi kan gitu. Tapi tujuan keluarga itu niatnya baik dulu. Sekarang kan motif orang cari pasangan kan bermacam-macam. Ya kan? Kalau orang tua saya sampaikan yang penting kita lihatnya dulu orangnya baik gitu ya kan. Ya kembali lagi ke Tuhanan. Dan kalau orang tua saya, kalau ibu saya sampai gini, kalau cari pasangan laki-laki katanya carilah pasangan yang senang sama anak-anak katanya gitu. Iya, Pak. Jadi kalau dia sayang sama anak-anak dia nggak akan meninggalkan istrinya gitu kan. Kalau sayang sama istrinya udah tua kali dia tinggal gitu kan. Jadi itu dulu luruskan niat kita, ya. Luruskan niat kita tujuannya apa? Kembali lagi tujuan kita adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan. Kemudian tujuan kita punya anak apa? Tujuan punya anak, kemudian kita kalau orang tua saya bilang kita harus mendidik anak-anak kita menjadi orang yang lebih baik dari kita gitu.
Nah itu, jadi ya sederhana itu aja sih. Orang tua saya juga nggak pernah mengasih yang terlalu rumit-rumit. Yang penting Iya, Pak. kita tujuannya baik gitu ya. Nah, seperti itu aja ininya. Jadi kembali luruskan niat semua itu. Saya merasa sih kembali aja ke ketuhanan, ke kepedulian, rasa empati. Rasa empati dan kepedulian itu sangat penting. Kenapa? Kalau orang sudah berkeluarga, kenapa sih sering belum apa-apa udah pisah gitu kan? Itu kan nggak ada empati, tidak ada kepedulian, kan masing-masing orang kan punya apa? Pasti ada plusnya, minusnya, gimana kita saling toleransi. Makanya kepedulian itu sangat penting gitu. Kepedulian itu apa? Gimana kita kolaborasi, gimana kita saling toleransi gitu kan. Dan kemudian kembali lagi kerendahan hati. Jangan kita sombong merasa hebat. Masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kembali lagi 5 value itu menurut saya bisa dibawa kemana saja. Bikin usaha bisa, bikin keluarga juga 5 value itu ya. Mau jadi dosen juga 5 value itu. Ya. Menarik Bu. Tadi ya Ibu juga menjelaskan bahwa values itu tidak hanya sekedar ya kata-kata saja, tapi dan tadi Ibu sampaikan orang tua Ibu sebenarnya juga nggak menjelaskan rumit-rumit amat gitu, tapi berdasarkan tindakan dan perlakuan dari orang tua langsung begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Yang penting sebetulnya jadi orang tua itu memberi teladan. Ya, Bu. Ya kan? Jadi jangan sampai apa yang kita omongkan bukan itu yang kita kerjakan. Kita suruh anak kita rajin, kita sendiri nggak rajin gitu. Ya, Bu, benar, Bu. Kita suruh anak kita kerja keras, kita sendiri nggak kerja keras. Iya, Bu. Yang penting orang tua itu keteladanan sih. Karena orang tua saya nggak pernah wah nyuruh segala macam gitu, nggak. Dia kasih teladan yang baik. Saya juga demikian, saya nggak pernah nyuruh anak saya belajar, tapi mereka belajar dengan rajin. Saya tidak pernah nyuruh anak saya untuk wah kamu harus bikin usaha nih berkembang, terus target sekian, nggak pernah. Itu dari hatinya sendiri. Mereka bekerja keras lebih jauh dari saya. Gitu. Saat ini kan berkembang justru di tangan anak-anak generasi kedua. Mereka bekerja keras malah lebih keras dari saya gitu. Oh iya. Dan makanya Ibu jadi presiden komisarisnya sekarang tidak ikut aktif langsung untuk mengeksekusi Ibu ya. Iya, dari anak-anak bergabung sih sebetulnya kita itu istilahnya itu ini usaha keluarga ini istilahnya kolektif leadership gitu ya. Kita bersama-sama bangun usaha ini gitu. Jadi usaha ini berkembang bukan karena saya. Iya, Bu, benar, Bu. Usaha ini berkembang kan karena SDM-nya. Mana kolaborasi dengan SDM. Siap, Bu. Mungkin maaf Bu, ini saya baru kepikiran juga pertanyaan satu lagi, Bu. Kalau misalkan kumpul-kumpul keluarga, Bu, biasanya ngomongin keluarga atau paragon, Bu? Gimana kalau kumpul-kumpul keluarga? Nah, ya Bu, kalau kumpul-kumpul keluarga, Bu. Ya, kalau kumpul-kumpul keluarga emang seringnya kita cerita mengenai ini. Tapi sekarang kita udah kurangin gitu kan. Kalau saya kan tinggal memang dekat dengan anak-anak dekat-dekat semua. Jadi satu area. Jadi kalau kumpul keluarga ya sering kadang-kadang tercetus. Tapi sekarang kita ngurangin lah kumpul keluarga. Ya kita cerita-cerita ini aja untuk anak-anak cucu gitu ya. Kadang kalau cerita bisnis nanti rame gitu kan. Seperti itu sih. Wah, siap. Terima kasih, Bu. Nah, ini yang terakhir nih, Bu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bu. Ketika saya menyebutkan satu kata gitu, Bu. Satu kata ini, satu kata apa yang terlintas di pikiran Ibu ketika mendengar kata ini? Dan mohon Ibu menjawabnya secara singkat gitu, Bu. Ya, baik. Yang pertama Paragon, Bu. Ya, Paragon perusahaan kami gitu ya. Siap, Bu. Wardah? Wardah brand kami nomor 1. Keluarga? Kalau keluarga bagi saya itu nomor 1 lah keluarga. Ya. Anak? Anak juga nomor 1. Orang tua? Orang tua nomor 1 juga. Anak muda? Bu. Anak muda bagi saya ya anak muda yang terpenting lah di negara ini gitu. Menarik, Bu. Ketika Ibu menyebutkan terpenting, ya. Apalagi ya tantangan ke depan makin berat, Ibu ya. Ya itu kan Bung Karno bilang kan, pastilah saya
10 anak muda yang bisa mengguncang dunia gitu kan. Iya, Bu. Nah, ini sedikit mengenai budaya sedikit, Bu. Minangkabau, Bu. Minangkabau dalam pikiran saya seorang yang apa ya, kekeluargaan gitu ya. Ya. Okay. Indonesia kaya raya. Makmur. Dan yang terakhir nih, Bu. Ini harusnya Ibu pasti nggak salah sih jawabnya, Bu. Kosmetik, Bu. Kosmetik, ya itu adalah bisnis kami. Siap, Bu. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas seluruh nasihatnya. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Dan satu hal yang menarik dari saya, yang saya tangkap tadi itu sih, Bu. Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi juga ya itulah perjalanan yang memang Ibu lakukan mulai dari awal sampai sekarang. Terutama tadi nilai ketuhanan, Ibu juga tidak menyebutkan, maksudnya biasanya kan kalau ketuhanan itu hanya lip service saja gitu kan, Bu. Tapi kalau saya perhatikan dari dalam periode kehidupan Ibu melibatkan ketuhanan di dalamnya begitu, sehingga Paragon bisa menjadi sampai sebesar ini gitu ya, Bu ya. Oke, Bu. Mungkin terakhir nih, Bu. Dari tadi terakhir, Bu. Mudah-mudahan ini terakhir, Bu. Closing statement, Bu. Dari seluruh pembicaraan kita pada hari ini, mungkin mohon Ibu memberikan closing statement ya, Bu. Jadi ya saya sampai ini kan ya, bagaimana kita semua orang itu ini kan bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain, iya, ya kan? Manfaat untuk orang lain itu menyebabkan kita semangat, ya. Jadi nilai itu di mana kita dapatnya ketuhanan dan kepedulian. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Dari obrolan kita hari ini, 5 values Paragon miliki itu memang benar-benar, yaitulah jati diri dari Paragon, itulah jati diri dari Ibu Nur Hayati sendiri dan dari keluarga. Terima kasih banyak, Ibu. Kita dari Tutur Inisiatif menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Nur Hayati atas diskusi pada hari ini. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, Bu. Amin, Bu.